Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih kita untuk hadir di rumahnya yang sangat mulia, dan kita bisa duduk bersama dalam majelis ilmu. Barang siapa yang meringankan langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah akan ringankan langkahnya menuju surga. Amin ya robbal alamin. Begitu sabda Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk orang yang dimudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, dan orang yang diberi jatah oleh Allah dengan surga. Amin ya robbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tak pernah menyia-nyiakan usaha daripada hamba-hambanya ketika dia berusaha. Setiap orang menginginkan agar hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat, kecuali orang gila yang tidak punya akal pikiran, ya. Tersenyumnya mereka bukan karena bahagia, menangisnya mereka juga tidak mesti karena sedih. Oleh karena itu, maka bahagia yang sebenarnya adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya kesuksesan. Jadi orang yang bahagia sesungguhnya orang yang sukses. Siapakah mereka? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang sukses adalah orang yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dialah orang yang sukses. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Untuk mendapatkan kesuksesan itu, maka kita harus bekerja keras, ya. Bekerja tuntas, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas, ya. Ini akan kita bahas, ya. Bekerja keras itu Rasulullah SAW bersabda, man jadda wa jadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Jadi bekerja keras itu adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, ya. Pertama adalah kita niati bekerja itu dengan menggunakan cara, prosedur, langkah-langkah, metode, strategi yang benar, ya. Setiap pekerjaan itu bisa dilakukan dengan baik apabila kita memiliki strategi, cara, metode yang baik. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, ya, pastikan kita bekerja dengan cara yang baik, ya. Cara yang baik itu seperti apa? Ya, pastikan cara yang kita tempuh tidak melanggar aturan-aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirkan sunnah dalam menyelesaikan pekerjaan, ya. Pastikan melibatkan Allah dalam setiap pekerjaan, karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu
ya untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Yang kedua, maksimalkan usaha yang kita lakukan dengan menggunakan cara-cara yang benar. Memiliki prasyarat ya yang cukup untuk mengerjakan, dengan belajar yang sungguh-sungguh. Kemudian kita lakukan dengan secara tuntas. Nah, itu ya. Yang kedua itu bekerja keras, bekerja tuntas. Jangan sekali-kali kita melakukan pekerjaan hanya setengah-setengah ya. Melakukan pekerjaan ini setengah bosen, ini setengah bosen gitu ya. Akhirnya tidak dapat apa-apa ya. Kalau Anda akan menggali sumur gitu ya, Anda akan menggali 1 meter kok nggak keluar air ya, waduh putus asa. Kemudian ganti lagi lah ya, cari tempat, digali lagi 1 meter loh kok nggak keluar air. Wah, putus asa, ganti lagi, cari di tempat lain 1 meter kok nggak keluar air. Kira-kira kalau usahanya mudah putus asa seperti itu, dia akan berhasil mendapatkan air apa enggak? Tidak, ya kan? Tapi kalau digali dia 1 meter belum keluar air, mungkin 2 meter, ya, 2 meter belum keluar air, terus mungkin 3 meter, 3 meter belum keluar air, terus mungkin 4 meter, begitu seterusnya. Oh, ternyata sampai 10 meter keluar air. Ya. Karena apa? Karena dilakukan secara tuntas. Ya. Ini menjadi sangat penting. Yang ketiga, yaitu belajar dengan smart atau dengan cerdas. Bekerja dengan cerdas. Apa itu bekerja dengan cerdas? Ya, bekerja tidak hanya menggunakan fisik, tidak hanya menggunakan otot, tidak hanya menggunakan kekuatan badan saja ya. Karena tidak menjamin kalau badannya kuat lalu hasilnya bagus ya. Dalam suatu pekerjaan ya, tidak semuanya harus dengan mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga kekuatan kecerdasan ya, kekuatan pikiran. Bagaimana kita menjalankan pekerjaan, menjalankan tugas, apa itu belajar ya, itu di samping tubuhnya kita siapkan yang sehat ya, kita juga perlu menyiapkan pikiran ya, yang penuh dengan kecerdasan ya. Kecerdasan di sini ya, tidak harus IQ-nya harus sekian ratus ya. Ya, tidak ya. Allah sudah menganugerahkan kepada kita sesuai kapasitasnya masing-masing. Tapi paling tidak seperti tadi, melaksanakan sesuatu itu ada caranya ya. Apabila kita melakukan sesuatu dengan cara yang tepat, maka akan menghasilkan hasil yang lebih maksimal ya. Ini yang perlu kita kaji. Jadi cerdas itu menggunakan akal pikiran. Kemudian kerja ikhlas. Kerja ikhlas di sini adalah kita bekerja semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dapat diperoleh dengan kerja itu? Ya, pertama kita susun
perencanaan yang baik. Yaitu pertama, bagaimana pekerjaan ini bisa mendatangkan manfaat sebanyak-banyaknya untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk umat, agar Allah Subhanahu wa taala suka, gitu ya. Yang kedua, yaitu bekerja agar supaya kita dapat beribadah, kita dapat menjadi hamba yang bermanfaat bagi diri dan lingkungan. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga membutuhkan biaya. Jadi ketika kita bekerja, niati agar supaya kita dapat menyempurnakan Islam dalam kehidupan, supaya ibadah saya bisa sempurna, saya bisa menunaikan semua rukun-rukun Islam, saya bisa menunaikan sunnah-sunnah. Semuanya kita niati ya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah akan diperoleh ya keikhlasan dalam diri kita ketika setiap pekerjaan yang kita lakukan adalah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya. Maka apabila suatu pekerjaan diniati dengan ikhlas, maka akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesuatu yang sulit ya, kalau dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi mudah. Ya. Asalkan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mencari pertolongan Allah Subhanahu wa taala penting apa penting? Sangat penting. Jangan semuanya itu mengandalkan kekuatan diri sendiri ya. Libatkan Allah dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap belajar kita ya. Sebelum belajar mohon kepada Allah. Pada saat belajar maka kita gunakan ya sunnah-sunnah dan adab-adab Rasulullah dalam belajar ya. Hadirkan kesungguhan, hadirkan niat yang besar mencapai cita-cita yang besar. Hadirkan dalam diri kita semangat bekerja keras dan semangat bekerja tuntas dan semangat bekerja ikhlas ya. Insya Allah dengan cara seperti itu Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita dan memberikan kemudahan di setiap langkah-langkah kita. Pastikan jangan sampai kita mudah frustasi, karena frustasi tidak lain adalah langkah-langkah setan. Ya, frustasi tidak lain adalah pekerjaan setan. Karena masih ada Allah, maka gantungkan setiap diri kita, setiap aktivitas kita kepada kekuatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pikiran yang cerah, yaitu husnudzon, positive thinking. Allah pasti mampu, saya harus bisa. Allah pasti mampu, saya pasti bisa. Allah pasti mampu. Gitu ya. Jangan sampai kita kemudian tertutup pikirannya dengan pikiran-pikiran yang buruk, yang akhirnya kita hancur lebur di tengah perjalanan. Naudzubillah min dzalik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.